Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Saya Aga dari Matchday FC. Podcast ini di-hosting di First Story. First Story adalah platform hosting podcast baru yang keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Jadi, First Story itu gratis 100%. Bisa mengupload dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast. Contoh Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan lain-lain. Kamu bisa share podcastmu anti ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dan tidak kalah penting, First Story bisa memonetisasi podcastmu dengan First Story Ads yang gampang dan bisa dicairkan tanpa biaya tambahan dan anti ribet. Jadi tunggu apa lagi, hosting di First Story dan buat podcastmu sendiri. Explore the game, celebrate the moment. This is Matchday FC. Selamat datang di Matchday FC. Terima kasih yang sudah menunggu, walaupun tidak ada yang menunggu urusannya. Dan terima kasih kepada 12 orang yang mendengarkan, baik itu satu orang yang mungkin yang putar-putar gilai kembali atau bagaimana. Dan terima kasih kepada The Podcaster ID yang telah merekomendasikan episode kedua kemarin, yang kita juga bahas tentang update bursa transfer kembali, karena yang masih itu yang relevan untuk dibahas. Belum ada pertandingan kompetitif lainnya. Ya, terima kasih The Podcaster ID sudah merekomendasikan. Ya, mari kita masuk ke pembahasan. Andre Onana resmi berseragam Manchester United setelah menandatangani kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dia akan menggantikan posisi De Gea setelah mengabdi 12 tahun untuk Manchester United sebagai kiper utama. Biaya yang dikeluarkan untuk kiper berusia 27 tahun tersebut adalah 51, yang dimana 43,8 plus 3,4 juta untuk add-ons. Mereka sempat bekerja sama dengan Onana di Ajax. Mereka memenangkan 3 gelar Liga dan 2 gelar KNVB dan merangkah ke semifinal Liga Champions 2019. Goalkeeper tersebut mencatatkan 104 clean sheet dan 255 sejak berseragam Ajax dan join ke Inter Milan di 2022 dan telah memenangkan Coppa Italia di San Siro. Menurutku, kenapa Andre Onana cocok untuk Manchester United? Karena Manchester United membutuhkan kiper yang bisa melakukan build up dari bawah. Sayangnya di diri David De Gea itu tidak ada. Dia hanya lebih bagus di save, di penyelamatan ketimbang build up dari bawah. Kenapa saya bilang begitu? Kadang di beberapa pertandingan Manchester United, David De Gea sering melakukan blunder yang
mengakibatkan gol atau peluang yang hampir dikonversikan menjadi gol. Tapi menurutku David De Gea adalah legend untuk Manchester United. Kenapa saya bilang legend? Karena walaupun hanya 4 trofi yang didapatkan, kalau tidak ada dia, mungkin MU bakal kebobolan banyak. Meskipun di tahun lalu pada saat pertandingan MU versus Liverpool di kandang Liverpool di Anfield, dia sempat kebobolan 7. Tapi coba kita lihat di belakang-belakang, paling banyak dibobol 7. Itu yang yang saya lihat, David De Gea memang adalah legend untuk Manchester United. Dan ada berita hangat bahwa Mbappe meninggalkan PSG, atau maksud saya dicoret dalam rombongan tur ke Jepang dan Korea Selatan. Menurutku ini adalah Mbappe tidak tahu maunya bagaimana. Karena saya lihat dia ini waktu musim lalu dia itu mau ke Madrid, tapi sayangnya gagal dan perpanjang kontrak ke PSG. Dan menurutku dia jenuh di PSG. Dia sempat bilang di konferensi pers bahwa dia tidak suka di PSG karena tidak solid lah, apalah. Dan ya menurutku sudah sepantasnya dia pindah. Ada beberapa tawaran tak resmi oleh beberapa tim di EPL. Contoh, Chelsea menginginkan, dan Al-Hilal, dan di Arab Al-Hilal menginginkan juga. Tapi belum ada tawaran-tawaran resmi dari mereka. Dan Presiden Paris menginginkan klub-klub EPL untuk mendapatkan Kylian Mbappe. Jadi menurutmu Mbappe harusnya kemana? Tinggal atau stay atau pindah ke Liga Arab, EPL, atau di Spanyol ke Madrid? Oke. Dan lagi trending topik bahwasannya tadi pagi atau malam waktu Amerika Serikat sana, debut dari Lionel Messi. Dia mencetakkan satu gol di menit-menit akhir. Karena dia mencetak gol di tendangan bebas, yang dimana itu adalah keahliannya. Dan menurutku Messi ini belum habis. Ya, belum. Karena Messi ini makin tua makin menjadi. Setelah dia memenangkan Piala Dunia, saya kurasa tambah menggila ini orang. Kenapa ya bilang tambah menggila? Lihat monggo saja waktu tadi pagi, kalau kau nonton, tapi saya tidak nonton ya sih karena ya ketiduran. Tapi menurutku ya dia memang masih masih perlu, dan ini baru satu match ya. Ini baru satu match, tapi menurutku sih harusnya bisa untuk membawa ya minimal naik dulu 10 besar lah, Inter Miami, atau ya bisa juga lolos ke fase playoff-nya MLS. Yap, terima kasih telah mendengarkan episode ketiga ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum itu
Jangan lupa follow di Instagram @matchdayfc_id, di TikTok @matchday_fc, dan follow juga IG ku di @a6h_3 kali. Dan thank you sekali untuk telah mendengarkan episode kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace up. I'm signing out. Thank you.